memenuhi, nggak seperti N yang harus keduanya memenuhi. Oke, kita lanjut ke operator logika selanjutnya, yaitu NOT. Nah, NOT merupakan operator logika yang dimana ia akan memberikan suatu field atau data record yang dimana hasilnya itu, kondisinya itu tidak benar, yaitu NOT, berarti tidak. Oke, kita coba langsung ke implementasi query-nya. Sekarang select all from barang where. Nah, sini kita gunakan, di sini kita masukkan node-nya di belakang nama fieldnya. Sekarang node tabelnya, yang dimana stoknya itu kita coba stok, kita coba harga aja. Sekarang harganya itu tidak sama dengan 2000. Jadi jika kita eksekusi, maka akan menampilkan semua data barang di mana harganya itu tidak 2000. Jadi harga yang ini 2000 ini akan hilang. Jadi hanya menampilkan data yang harganya tidak 2000. Kita run atau execute. Nah, di sini terlihat data-data, semua data yang ada pada tabel barang yang dimana harganya itu tidak ada yang 2000. Dapat dilihat harganya ada yang 2000 kan. Nah, itulah fungsi dari node. Coba kita yang lain, misalkan sekarang ini harga, coba kita ganti ID suppliernya itu tidak 3. Coba kita skip. Nah, di sini akan ditampilkan tidak ada data record yang ID supplier itu 3, tidak ada yang 3. Oke, selain itu node juga bisa kita komunikasikan dengan OR ataupun AND. Kita coba apakah misalkan supplier tidak sama 3, AND node harga sama dengan, coba kita select 10.000. Nah, coba kita apakah bisa. Jadi kita kombinasikan. Nah, berhasil. Nah, sini kita akan menampilkan semua data yang ada pada barang yang ID suppliernya tidak sama 3 dan harganya tidak ada 10.000. Dapat dilihat tidak ada data yang ditampilkan itu, tidak ada harganya 10.000, ini 1.000, dan tidak ada ID suppliernya 3. Jadi itulah fungsi dari operator logika NOT. Nah, selanjutnya kita masuk ke operator logika IN. Nah, IN berfungsi, yaitu memungkinkan menampilkan beberapa data hanya dalam satu execute. Nah, ini merupakan singkatan atau cara singkat untuk memanggil atau menggunakan operator logika OR ini berkali-kali. Misalkan ini kan ini sama harga sama 50.000, OR harga 5.000, OR lagi sampai seterusnya. Nah, ini merupakan cara singkat untuk menggunakan OR berkali-kali yang untuk lebih singkatnya, penulisan lebih singkatnya. Kita coba select semua from barang where, sama juga where, misalkan harganya in dalam kurung T. Misalkan kita menampilkan harganya itu 2000, kita pisahkan dengan tanda koma lagi, misalkan, atau 3000 dan juga 15.000. Nah, coba kita run. Sorry, ini salah, select. Oke. Kita run. Nah, sini dapat dilihat kita akan menampilkan semua data barang yang dimana harganya itu 2000 atau 3000 ataupun 15.000. Nah, sini fungsi ini itu adalah cara singkat untuk, seperti yang kita tadi, cara singkat untuk menuliskan operator OR. Nah, sini terlihat data yang ditampilkan itu data yang harganya 2000, 3000 atau 15.000. Nah, kita coba kita masukkan harga yang salah, misalkan yang nggak ada di sini itu misalkan
150.000. Nah, coba kita run. Nah, sini hanya menampilkan dua data yang benar, yaitu yang harganya 2.000, 3.000, atau 15.000. Nah, karena 150.000 ini nggak ada, jadi nggak akan ditampilkan. Nah, oke, itu adalah fungsi dari operator logika in. Nah, kita masuk ke operator logika between. Nah, between digunakan untuk menampilkan data pada sebuah tabel yang dimana kita menggunakan kisaran atau rentang dari suatu nilai dalam field itu. Nah, kita coba aja. Select all from run where sekarang harga between misalkan di antara 15.000. Nah, n kita pakai n di sini karena rentang harga n sampai 50.000. Coba kita run apakah benar. Nah, di sini kita dapat lihat kita akan menampilkan semua data pada tabel barang yang dimana harganya itu mulai dari 15.000 sampai dengan 50.000. Jadi ada dua data di sini yang harganya itu 15.000 sampai 50.000. Ada dua aja. Coba kita cek di sini. Yang mulai dari 15.000. Nah, ini sampai 50.000. Ya, nggak ada, ya benar sampai sini. Coba kita ubah harganya itu dari 1.000 sampai misalkan 25.000. Coba kita run. Nah, di sini akan menampilkan semua data pada tabel barang yang harganya itu mulai dari 1.000 sampai dengan 25.000. Nah, dapat lihat ini kisaran yang di dalam rentang klausa where ini, dalam klausa between ini, yaitu 1.000 sampai 25.000 ditampilkan di sini. Nah, itu sudah benar. Oke, itulah penggunaan dari operator logika between. Selanjutnya kita masuk ke operator logika like. Nah, like merupakan operator logika yang berfungsi untuk menampilkan data lebih spesifik berdasarkan clue atau pola yang lebih spesifik atau pola yang lebih dimasukkan. Nah, misalkan seperti yang dijelaskan tadi, like itu ada 3, yang dimana persen di depannya, persen ditaruh di depan, persen ditaruh di belakang, dan persennya ditaruh di antara sebuah pola. Oke, kita coba select bidang from barang where kita coba nama barang. Nah, di sini kita menggunakan like. Misalkan kita menampilkan barang yang di depannya itu diawali dengan P persen. Nah, coba kita run. Nah, di sini sudah kita lihat pada gambar bahwa perintah ini akan menampilkan semua data barang yang dimana nama barangnya itu diawali dengan huruf P. Nah, jadi kita lihat semuanya ini merupakan diawali dengan huruf P. Kan P, pulpen, pengadil, mampus. Nah, ini S ini tidak akan ditampilkan. Nah, kita coba yang nama barang yang diakhiri dengan misalkan S. Berarti persennya di sini. Coba kita run. Nah, di sini akan menampilkan semua data barang yang diakhiri dengan nama barangnya itu diakhiri dengan huruf S. Nah, sini kita lihat S. Bagi kita lihat di datanya yang belakangnya S 1, 2, 3. Jadi hanya 3 saja. Nah, benar. Jadi perintah ini valid untuk menampilkan data yang belakangnya itu nama barangnya itu S. Nah, coba bagi satu kita ada di antara persennya. Misalkan tambahkan persen yang dimana kita coba yang di tengahnya ada U. Berarti kita mengambilkan semua barang yang ada, semua data yang ada pada tabel barang yang dimana nama barangnya itu
terdapat huruf U. Nah, di sini kita akan lihat semua data barang ini ada huruf U-nya. Entah dimanapun letaknya, yaitu di link manapun, buku ada U, pulpen, penghapus, papan tulis, baju. Jadi persen ini akan menampilkan semua data barang yang dimana nama barang itu terdapat huruf U. Nah, seperti yang kelas sebelumnya, kita review lagi. Kalau di belakangnya persen itu berarti menampilkan data yang diawali dengan P. Kalau persen di depan berarti yang diakhiri. Kalau di persen yang 2 itu semuanya teksnya itu ada pola atau huruf yang dimasukkan ini, yaitu di antaranya. Oke, segitu saja untuk operator logika. Oke, selanjutnya kita masuk ke perintah order by. Nah, order by merupakan perintah yang digunakan untuk mengurutkan tampilan pada SQL yang telah kita gunakan untuk select menampilkan. Nantinya diurutkan berdasarkan urutan menaik ataupun menurun. Nah, untuk menaik itu ascending dan menurun itu descending atau DSC. Mari kita coba masuk select jadi barang, nama barang, terus apa? Kita gunakan tabel barang ya. Diulang nama barang, lalu harga. Nah, from barang kita order by harga SC. Jadi harusnya ini mengurutkan berdasarkan harga yang naik. Nah, benar. Di sini kita sudah menampilkan data ID barang, nama barang, dan harga yang diambil dari tabel barang, lalu diurutkan berdasarkan harga menaik. Nah, naik itu dari kecil ke terbesar. Kita dapat lihat. Nah, ini merupakan ya tabel yang kita dapat setelah kita mengeksekusi perintah ini. Itu yang diurutkan berdasarkan harga dari terkecil ke terbesar. Nah, coba kita pakai DSC untuk menurut. Harusnya ini menampilkan data dari yang terbesar ke terkecil karena menurun. Nah, benar. Di sini kita sudah menemukan data ID barang, nama barang, dan harga yang diurutkan berdasarkan descending, yaitu menurut dari besar ke terkecil. Nah, kita coba lagi, kita berdasarkan ID barang. Nah, kita dapat dari barangnya diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Coba kita SC sama seperti tadi. Nah, tampilnya sama ketika kita men-select ID barang dan seterusnya tanpa menggunakan order by. Itu hasilnya akan sama karena ini merupakan digunakan untuk mengurutkan naik, yaitu dari kecil ke terbesar. Misalkan kita hapus ini, pasti hasilnya sama. Nah, sama saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke perintah atau aggregate function. Nah, seperti yang kita sebelumnya, aggregate function itu merupakan fungsi ya, atau perintah yang digunakan untuk menjumlahkan atau melakukan fungsi matematika pada SQL. Nah, seperti yang kita sebelumnya, ada beberapa fungsi agregat, yaitu yang pertama ada count, kedua ada sum, ya, ada average, yang keempat ada min, dan terakhir ada max. Nah, mari kita bahas satu persatu, mulai dari fungsi count. Nah, fungsi count ini berfungsi untuk menghitung jumlah atau banyaknya record atau data pada sebuah tabel. Nah, sini kita langsung saja kita pakai ada tabel transaksi ya. Nah, lihat. Nah, sini kita mencoba hitung select ID transaksi. Kita count jadi transaksi. Lalu kita masukkan ID pembeli from transaksi. Oke, coba kita run. Nah, sini kita sudah proses eksekusi perintah ini, yang dimana kita akan menampilkan jumlah record pewaris data yang dihitung berdasarkan ID transaksinya. Jadi di transaksi itu dihitung berarti jumlahnya ada 6 baris, berarti ada 6 data. Apakah benar? Yang benar 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, setelah itu kita juga men-select ID pembeli, yang dimana ID pembeli ini datanya itu nggak valid, karena dalam count atau fungsi agregat itu outputnya cuma satu, yaitu yang dimana field yang dipanggil berdasarkan fungsi count-nya yang berisi count. Hanya data itu yang valid. Jadi selain data itu hasilnya nggak valid. Nah, misalkan kita coba untuk tahu perbandingannya. Misalkan ini kita nggak isi count. Kita coba kan. Nah, di sini kedua data ini itu valid. Kenapa? Karena nggak ada fungsi count-nya. Ini edit transaksi 1 berarti pembeli 1 di transaksi yang ini itu benar bagi data. Nah, itu benar semua karena nggak ada fungsi count. Nah, sedangkan pada count jika kita isiin count pada edit transaksi, nah itu nilai record edit transaksi edit pembeli ini nggak valid karena ini diambil paling atas. Nah, di sini dia ini yang di atas karena dia nggak isi count, yang dihitung itu hanya edit transaksi. Nah, begitu juga jika kita balikkan ID transaksi di sini, lalu ID pembeli sini ID transaksi, hasilnya akan sama juga pasti karena 6 itu hasilnya pasti sama. Nah, di sini pasti ID transaksinya itu nggak valid juga datanya karena selain count yang ada di agregat function ini itu datanya nggak valid, jadi kita cuma mengisikan. Kecuali kita punya ada perintah yang namanya group by. Itu digunakan untuk mengelompokkan suatu data record berdasarkan field tertentu yang ada pada sebuah tabel. Nah, coba kita pakai fungsi group by, tambahkan group by, kita group by kan kelompokkan berdasarkan ID pembeli. Nanti ini kita balik dulu. Transaksi di pembeli, kita balik aja sini, kita kasih di depan biar gampang. Nah, kita coba tampilkan ini. Nah, sini akan menampilkan dua buah data sama seperti tadi, ID pembeli dan ID transaksi. Namun kita kelompokkan berdasarkan ID pembeli. Jadi kita menampilkan data yang dijumlahkan atau banyaknya baris data pada ID transaksi, namun dikelompokkan berdasarkan ID pembeli. Jadi kedua data ini valid karena di grup by atau dikelompokkan berdasarkan ID pembeli yang di sini. Jadi datanya valid. Jadi kita dapat tahu di sini ID pembeli 1 itu melakukan transaksi sebanyak 3 kali. Nah, ID 2 ini melakukan transaksi sebanyak 1 kali, dan ID pembeli 3 melakukan transaksi 2 kali. Coba kita cek apakah benar. Nah, di transaksi pembeli 1 itu 3 kali, 2 itu 1 kali, 3 itu 2 kali. Apakah benar? Nah, benar. Di 1 itu 3 kali, di 2 itu 1 kali, dan di 3 itu pembeli 3 itu melakukan transaksi 2 kali. Jadi data ini valid ketika ada fungsi count, ini valid juga di group by berdasarkan fieldnya pembeli. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi agregat selanjutnya, yaitu fungsi sum. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sum adalah agregat function yang berfungsi untuk menjumlahkan suatu bilangan, suatu data record berupa angka yang ada pada suatu field pada sebuah tabel. Nah, bedanya sama count kan menghitung atau menjumlahkan baris recordnya, sedangkan si sum itu menjumlahkan nilai pada field itu. Oke, kita coba saja. Langsung kita pakai tabel pembayaran. Nah, sini kita akan select jadi transaksinya, lalu kita sum total bayar yang berupa angka from pembayaran. Coba kita execute. Nah, sini kita sudah menampilkan ID transaksi dan juga total bayar yang sudah disum yang ditetapkan dari tabel pembayaran.
Nah, di sini terlihat total semua keseluruhan total bayar, nilai total bayar pada tabel pembayaran ini. Nah, di sini total pembayaran ini dijumlahkan semua. Jadi yang ini. Nah, hasilnya dapatkan ini. Coba kita cek apakah benar. Kita jumlahkan saja. Ini 100 tambah 150 berarti 150.000 ditambah 70.000 222 124 126 berarti 5.131.000. Coba kita cek. Nah, benar 231.000 totalnya. Nah, di sini ID transaksinya itu katanya nggak valid. Kenapa? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu fungsi agregat. Agregat function itu outputnya cuma satu. Jadi ketika ada kita nyelek field lain itu percuma, itu karena datanya itu nggak valid. Nah, kita coba menambahkan dengan ini group by seperti yang di sebelumnya. Wah, kita coba cek. Ini kita ngasih sum biar tahu perbedaannya. Lalu yang dilakukan kita isi group by ID transaksi. Nah, kita run yang paling atas dulu. Nah, di sini akan menampilkan seluruh ID transaksi dan nilai total bayarnya semua dari tabel pembayaran. Nah, ini datanya keduanya valid karena nggak ada fungsi agregatnya. Nah, kita coba yang di bawahnya. Nah, di sini akan menampilkan semua tabel ID transaksi dan total bayaran yang sudah di sum. Nah, dimana yang sum itu di total bayarnya. Nah, ini nilai yang valid dan ini datanya nggak valid. Nah, kita coba yang query yang terakhir ini. Coba kita run. Nah, sini terlihat kita menampilkan ID transaksi dan sum total bayar yang dimana diambil dari tabel pembayaran yang dikelompokkan atau di group by berdasarkan ID transaksinya. Jadi di sini kita dapatkan ID transaksi dan sum total bayar itu nilainya valid. Kenapa? Karena yang di group by itu ID transaksi. Di sini kita ID transaksi. Jadi sebuah nilai atau data itu pada agregat function valid ketika di group by kan sesuai dengan fieldnya. Nah, sini kita dapatkan hasil yaitu berapa kali sih total bayar si melakukan bayar si ID transaksinya per ID transaksi. Nah, si satu ID transaksi satu itu melakukan total bayar sebanyak 7.000 totalnya di sum, sedangkan si 2 ini 102.000, yang ID transaksi 3 ini 122.000. Coba kita cek di tabelnya. Nah, pada ID transaksi 1 dia melakukan transaksi 2 kali. Kita coba totalkan ini dengan ini berarti 7.000. Apakah benar? Nah, benar, hasilnya 7.000 didapatkan. Jadinya yang ID transaksi ini kan dikelompokkan, jadi dia nggak manggil lagi, yang hanya manggil satu aja. Nah, coba yang 2 ini 2 berarti 2.000 ditambah 110 berarti 102.000. Nah, benar, hasilnya 102.000 total bayarnya dari semua transaksi yang dia lakukan si di transaksi 2 ini. Nah, kita coba yang ketiga. Di 3 ini total bayarnya itu 50.000 tambah 72.000. Jadi hasilnya itu 122.000 harusnya. Nah, benar, 70.000. Jadi kedua data ini valid ketika ada agregat sum, agregat function, dan ditambahkan dengan pengelompokan group by. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi agregat function selanjutnya, yaitu AFG atau average. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, average merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu nilai dalam field pada sebuah tabel. Oke, kita langsung saja kita select, kita pakai tabel pembayaran ya. Nah, sini kita select ID transaksinya seperti yang di atas, lalu kita average total bayarnya from pembayaran. Coba kita run. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai rata-rata dari field atau kolom total bayar yang ada pada tabel pembayaran. Nah, sini kita jumlahkan dulu. Nanti akan dicari rata-ratanya dengan fungsi agregat average. Nah, sini kita juga memanggil ID transaksi, yang dimana ID transaksi ini nilainya nggak valid karena sesuai yang sudah saya jelaskan di atas itu
validated quotient itu outputnya cuma 1, jadi sisanya itu misalkan ada yang diselect lagi itu nilainya nggak valid, jadi percuma. Nah, kecuali kita tambahkan juga group by. Oke, kita coba aja langsung supaya tahu perbedaannya. Sini nggak ada average. Lalu di bawahnya kita tambahkan group by ID transaksi. Nah, kita run yang paling atas dulu. Nah, sini akan menampilkan semua ID transaksi dan total bayar yang ada pada tabel pembayaran. Karena ini nggak isi average, kita ya pilih yang ini, seperti yang ini. Nah, sini terlihat ID transaksi yang average atau rata-rata di total bayar, yang dimana total bayar nih nilainya atau datanya itu valid, yang ini nggak valid. Kita coba yang paling bawah. Nah, sini datanya akan menampilkan data ID transaksi dan rata-rata di total bayar yang didapat dari tabel pembayaran, yang dimana di group by atau dikelompokkan berdasarkan ID transaksi. Nah, ID transaksi ini nilainya itu benar, yang di sini valid. Kenapa? Karena telah di group by atau dikelompokkan berdasarkan ID transaksi ini. Jadi di sini kita dapatkan jumlah rata-rata transaksi per ID transaksi yang dilakukan oleh ID transaksi ini, berapa sih rata-ratanya. Jadi ini yang kita dapat. ID transaksi 1 itu rata-rata dia belanja total bayarnya segini 3.535.000, lalu yang 2 ini segini, lalu yang 3 ini segini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke fungsi agregat selanjutnya, yaitu min. Nah, min seperti yang saya jelaskan sebelumnya, min berguna atau berfungsi untuk mencari nilai terkecil atau data terendah dari suatu field yang bernilai angka pada sebuah tabel. Oke, kita langsung saja seperti yang di atas supaya kita tahu juga paket pembayaran juga. Transaksi total ya, kita kopas saja yang atas sini. Lalu yang ini kita ganti dengan min. Nah, sini kita group by kan juga dengan ID transaksi. Nah, coba kita run yang paling atas sama yang tadi, akan menampilkan ID transaksi dan total bayar dari keseluruhan data yang ada di tabel pembayaran. Nah, jika di min itu akan menampilkan nilai paling terendah atau paling terkecil di tabel pembayaran. Nah, yang dimana seperti yang dijelaskan sebelumnya juga, ini itu ID transaksi itu nggak valid nilai. Coba kita cek. Nah, tadi seperti yang kita sebelumnya, min itu mencari nilai terkecil atau nilai terendah. Nah, 2000 merupakan harga terendah pada tabel pembayaran. Nah, coba kita run yang ini. Nah, sini akan mencari nilai terendah, nilai terendah total bayar dari suatu per ID transaksinya. Nah, karena dikelompokkan atau di group by berdasarkan ID transaksi. Di sini kedua datanya itu valid karena sudah di group by atau dikelompokkan berdasarkan ID transaksi. Nah, sini kita dapatkan ID transaksi 1 itu minimal atau nilai terkecil dia membayar itu 2000. Yang kedua, ID transaksi 2 total bayar kecil juga 2000. Yang ketiga, di transaksi 3 itu total bayar yang paling kecil itu 5000. Oke, kita langsung saja lanjut ke fungsi agregat selanjutnya, itu kebalikan dari min, yaitu max. Max yaitu fungsi max berfungsi untuk mencari nilai terbesar atau tertinggi dari suatu field yang memiliki nilai angka dalam sebuah tabel. Nah, kita coba kopas yang ini langsung saja. Kita ganti dengan max. Nah, di sini coba kita run, akan menampilkan semua ID transaksi dan total bayarnya. Nah, kita coba run yang max. Nah, dia akan menampilkan ID transaksi dengan max total bayar, berarti harga yang paling tertinggi dari total bayarnya. Ini ada 100.000. Coba kita cek. Nah, benar, ini merupakan harga yang paling tertinggi dari tabel pembayaran, di mana fieldnya itu total bayar, yang harga yang paling tertinggi itu 100.000. Jadi data ini benar, namun yang ini tidak valid. Oke, sama seperti yang tadi kita run yang berisi group by. Nah, sini kita dapatkan nilai total bayar paling tertinggi yang didapatkan per ID transaksinya. Nah, dengan ID transaksi 1 itu nilai tertinggi total bayarnya itu 5.000. ID transaksi 2 nilai tertingginya itu
nilai tertinggi total bayar itu 100.000, dan nilai ketiga yang tertinggi itu 72.000. Jadi segitu untuk agregat function. Selanjutnya ada menteri tambahan, itu ada klausa having. Nah, klausa having seperti yang jelas sebelumnya itu mirip seperti dengan where yang dipakai pada saat digunakannya group by. Karena pada saat order by ataupun group by pada fungsi agregat itu tidak bisa menggunakan where karena itu bahkan salah, sintak yang salah. Jadi untuk mengertinya itu ada klausa yang namanya having, sama seperti where namun digunakan pada group by. Mari kita coba. Kita pakai yang di atas saja. Get select sum yang ini. Kita copy. Nah, kita copy di sini. Lalu kita copy lagi sekali, tapi kita pakaikan fungsi having yang dimana total bayarnya itu lebih besar daripada 50.000. Nah, oke, kita run yang atas dulu. Ini akan menampilkan, nah sini berarti kita akan menampilkan jumlah keseluruhan total bayar yang didapatkan per ID transaksinya. Nah, di sini kita lihat sudah. Nah, coba kita lihat bedanya dengan yang versi having. Nah, di sini kita akan menampilkan semua data ID transaksi, sum total bayar, from pembayaran dari tabel pembayaran yang dikelompokkan berdasarkan ID transaksi, yang dimana having yaitu sum total bayar itu lebih besar dari 50.000. Nah, jika dilihat dari yang sintak ini, jika kita run, itu kan ada 1, 2, 3, yaitu total bayar di ID transaksi 1 itu 7.000. Nah, sedangkan pada having di sini kita dimintakan total bayar itu, sum total bayar itu lebih besar dari 50.000. Jadi yang satu itu tidak ditampilkan karena sudah ada klausa having yang dimana sum total bayar itu harus lebih besar dari 50.000. Jadi hanya ini yang ditampilkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu fungsi atau perintah untuk menghubungkan tabel atau join. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya ada 3 join, yaitu inner join, left join, dan right join. Untuk itu kita mari bahas satu persatu mulai dari inner join. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, inner join itu fungsi untuk menghubungkan dua buah tabel yang dimana akan mengembalikan data atau record yang dimana akan diambil yang ada cocok pada kedua buah tabel. Nah, kita coba aja pakai inner join. Select, kita akan menghubungkan tabel barang dan tabel supplier. Kita coba ID, kita cari di ID barang, itu kita pakai ID barang, kita pakai barang dot ID barang, nama, lalu barang dot nama barang, lalu kita masukkan harga juga dot harga, lalu kita cari yang di tabel supplier karena ini ada hubungannya kan, sini ada ID supplier dan juga ini ada ID supplier. Kita klik supplier dot ID supplier dan juga supplier dot nama supplier. Nah, sekarang kita pakai from tabel yang pertama itu barang, terus kita inner join dengan tabel yang kedua, yaitu tabel supplier. Kita supplier. Nah, tambahkan on yang dimana si barang dot ID supplier itu sama dengan supplier dot ID supplier. Nah, coba kita run. Nah, di sini kita akan menampilkan data ID barang, nama barang, harga, ID supplier, dan nama supplier, yang dimana ID barang itu diambil dari tabel barang, nama barang diambil dari tabel barang, harga diambil dari tabel barang, dan juga selain itu ID supplier diambil dari tabel supplier, dan nama supplier diambil dari supplier. Nah, sini kita menggunakan inner join yang dimana kita akan menampilkan data yang cocok atau ada data yang ada atau cocok pada kedua tabel. Jadi di kedua tabel ini hanya data yang cocok akan ditampilkan. Nah, setelah itu
kita juga bisa menghubungkan lebih dari satu atau dua buah tabel menggunakan inner join. Coba kita select dari bawahnya buat lagi. Nah, sini kita di sini coba hubungkan dengan tabel transaksi. Karena di sini ada ID barang yang dihubungkan dengan barang, ada ID barangnya. Nah, di transaksi ada ID transaksi. Kita masukkan aja ID transaksi di sini dah. Sebelum ID supplier. Nah, sini. Transaksi ID transaksi ID transaksi. Nah, lalu kita inner join-kan lagi di sini, kita taruh di bawahnya biar gampang. Inner join yang tadi tabel yang kita baru itu, tabel transaksi on barang.id barang sama dengan transaksi .id barang. Nah, coba kita run. Nah, di sini kita akan menampilkan tabel ID barang, nama barang dan harga yang dimana diambil daripada tabel barang, dan ID transaksi yang diambil pada tabel transaksi. Lalu ID supplier dan nama supplier yang diambil pada tabel supplier. Oke, segitu untuk inner join. Selanjutnya kita masuk ke left join. Nah, seperti yang kita tahu, left join itu adalah berfungsi untuk menghubungkan satu atau dua lebih tabel yang dimana hanya akan mengambil data yang cocok pada tabel kiri atau tabel pertama. Nah, jika di tabel kanan yaitu tidak ada atau 0, maka itu tidak akan ditampilkan. Nah, kita copy aja yang di atas ini. Nah, kita ganti inner join menjadi left join. Coba kita run, apakah yang akan terjadi? Kita run dulu yang inner join ya. Nah, sini. Lalu kita run yang left join. Apakah ada perbedaan? Nah, sama saja dengan inner join. Di left join, kadang-kadang datanya itu sudah sama seperti yang inner join karena diambil pada tabel kiri. Jadi nggak ada perbedaan, cuman ada perbedaan urutan. Karena itu diambil dari left join. Tabel yang pertama, tabel kiri. Yang dimana tabel barang ini merupakan tabel pertama atau tabel kirinya. Nah, oleh karena itu, data yang ditampilkan itu diurutkan dari tabel yang kiri. Sedangkan inner join kan dari kedua datanya. Nah, ini nggak turut kan. Nah, kita run yang left join lagi. Nah, gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke join yang selanjutnya itu right join. Nah, right join merupakan kebalikan dari left join, yang dimana dia akan menghubungkan dua atau lebih tabel, yang dimana data itu diambil dari yang cocok itu dari tabel kanan. Nah, jika dari tabel kiri atau tabel 1 itu nggak ada cocok, maka itu tidak akan ditampilkan atau diisi dengan 0. Jadi di sini right join akan mengambil data atau record yang cocok pada tabel kanan atau tabel kedua. Oke, kita coba saja. Ini kita kopas saja ini. Lalu kita ini ganti dengan right join. Nah, coba kita lihat perbedaannya sekarang. Ini yang left join. Lalu kita run yang right join. Nah, dapat dilihat di sini kita mengambil data ID barang yang diambil daripada tabel barang, nama barang pada tabel barang, lalu harga pada tabel barang. Dan juga ID supplier dan nama supplier diambil daripada tabel supplier. Nah, sini kita menggunakan right join, jadi kita akan mengambil data yang cocok pada tabel supplier, tabel kanan. Nah, ketika tidak ada yang cocok atau nilainya 0 pada tabel barang, itu tidak akan ditampilkan, itu 0. Nah, seperti yang kita lihat di sini. Nah, di tabel supplier kan ada ID suppliernya 4 dan 5. Yang dimana nama supplier itu Tuku Mas dan Tuku Sebarguna. Sedangkan pada tabel barang itu tidak ada supplier dengan ID 4 dan 5, dan juga barang yang disuplai oleh supplier tersebut tidak ada, lalu ID barangnya nggak ada. Jadi yang ditampilkan itu 0, kosong. Nah, coba kita run lagi yang inner join yang sebelumnya. Nah, ini akan menampilkan kedua data dari yang cocok dari kedua tabel. Nah, kalau left join menampilkan data yang cocok pada
tabel kiri, dan jika tidak ada pada tabel kanan itu tidak ditampilkan. Nah, ini Lightweight akan menampilkan data yang cocok pada tabel kanan atau tabel 2, dan ketika di tabel 0, di tabel yang kiri nggak ada, itu akan tidak ditampilkan, itu null. Baik, sekian video saya kali ini tentang data manipulation language. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.